Punya mimpi, tapi apakah mimpi itu antara terlalu kecil atau terlalu besar sampai ngawang-ngawang? So, hari ini kita mau lihat dari hidup Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo seperti kita kenal hari ini adalah seorang top player dalam dunia sepak bola di dunia. Tapi ternyata dia lahir di keluarga yang miskin. Dia lahir di Madeira bersama dengan saudara-saudaranya, tinggal di satu ruangan kecil, atapnya juga kadang-kadang bocor. Ya, dengan makanan yang kadang-kadang dibagi-bagi sama saudara-saudaranya, dia begitu miskin. Tapi dia punya mimpi yang luar biasa. Dia ingin menjadi pemain top dunia, pemain sepak bola top dunia. Dan apakah mimpinya terlalu ngawang-ngawang? Saat itu terkesannya iya. Tapi pada umur 12 tahun dia berkata kepada pelatihnya. Dia tidak langsung mimpi untuk menjadi pelatih, saya mau jadi pemain top dunia, enggak. Dia bilang ke pelatihnya, saya mau menjadi pemain yang lebih baik dari diri saya yang kemarin. Dan ternyata Cristiano Ronaldo, latihannya sangat luar biasa. Setiap kali setelah selesai latihan, dia masih latihan tambahan lagi. Saking seringnya dia latihan tambahan, kakinya sampai sakit, sampai kram. Dan ya itulah effortnya dia. Dan dari perjuangan setiap harinya itu, latihan ekstra itu membentuk dia menjadi player yang lebih baik dari player-player lainnya di angkatan dia. Dan ternyata dia bisa upgrade, bisa naik ke liga berikutnya lebih cepat. Cristiano Ronaldo punya mimpi yang luar biasa besar dan dapat diukur. Bukan tiba-tiba mimpi bulan depan saya mau jadi pemain top scorer dunia, enggak. Tapi dia mulai dari mimpi yang kecil dulu. Saya mau menjadi lebih baik dari diri saya yang kemarin. Dan itu step by step itu membuat dia maju ke liga yang lebih besar. Mungkin dari awalnya liga sekolah, masuk ke liga provinsi masuk ke liga nasional masuk ke liga dunia, dan akhirnya sekarang dia terus main di dunia. Luar biasa. Dan itu hal yang sama berlaku juga untuk kita. Setiap kita punya potensi yang berbeda-beda. Kalau kita berikan angka ke potensi kita, ada orang yang lahir dengan potensi mungkin kita kasih skor 50. Dan potensi 50 ini kita bisa tarik stretch menjadi 100. Nah, kalau kita sudah sampai 100, kita baru ngomong lagi, kita mau stretch sampai 200. Kalau sudah sampai 200, kita ngomong lagi, kita mau stretch sampai mana. Tapi mungkin di luar sana ada orang yang lahir dengan potensi kapasitas 500. Dan dari awal dia sudah langsung bisa stretch ke 800, 900. Jadi kita tidak bisa pukul rata titik poin awal mulai orang semua beda-beda. Kita coba ambil satu kasus ya. Contoh kasus, misalnya seseorang bermimpi ingin menjadi dokter. Kalau papa mamanya dua-duanya sudah menjadi dokter, bahkan dokter yang terkenal di sebuah rumah sakit, impian si anak untuk menjadi dokter juga itu sangat dekat. Karena pasti papa mamanya ngajarin. Selain papa mamanya ngajarin, dia pun sudah punya ya mungkin DNA atau turunan dari orang tuanya yang membuat dia pintar juga seperti papa mamanya yang ingin menjadi dokter. Jadi bagi seseorang anak yang ingin menjadi dokter dan papa mamanya dua-dua dokter, itu hal yang sangat terukur sekali. Dari posisi dia sudah jadi dokter, dia bisa tarik stretch lagi. Mungkin dia mau menjadi dokter spesialis apa, mungkin dia mau punya pemilik rumah sakit gitu kan. Dia bisa stretch mimpinya jauh lebih cepat daripada orang yang misalnya ya kan, ada seorang anak kecil yang papa mamanya mungkin antara sudah meninggal atau mungkin tidak punya dana sama sekali, dan dia tidak punya kesempatan untuk sekolah. Dia mau belajar baca tulis aja susahnya minta ampun, tidak ada yang mengajari mungkin, dia tidak punya akses ke dunia pendidikan, tapi dia bermimpi besar untuk menjadi seorang dokter. Hal ini sulit sekali. Kalau kita ibaratkan angka, mungkin angka dia cuma 10, tapi dia mau menjadi 10.000. Angkanya terlalu jauh. Kalau dia fokus untuk mencapai mimpinya dengan cara ya terburu-buru, pokoknya saya ingin jadi dokter cepet, 10.000 cepet gitu, ingin sampai ke titik itu, nggak bisa. Karena kebanyakan dari kita seperti di posisi yang kedua ini. Kita ingin mencapai mimpi kita, tapi ternyata posisi kita masih begitu jauh, ya kan? Yang bisa kita lakukan, yaitu sama seperti Cristiano Ronaldo, step by step. At least kita bisa menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Ya dengan cara ya terus berlatih. Kalau kita misalnya mau jadi dokter,
Ya, tadi misalnya dia nggak bisa baca, ya belajar baca dulu. Setelah dia bisa baca, bacalah buku kedokteran. Atau dia minta dimentor oleh seorang dokter. Atau dia belajar lewat otodidak dulu. Lama-lama ketika ada orang yang melirik dia, mungkin wah dia niat juga belajar untuk jadi dokter, mungkin ada yang bayarin. Bisa jadi, ya kan? Tapi semuanya perlu step by step. Kita tidak bisa mimpi yang terlalu ngawang-ngawang, terlalu cepat. Dan ya, semua orang punya kapasitas mimpi stretch yang berbeda-beda. So, lewat video singkat ini, gue pengen ajak teman-teman untuk bermimpi. Dan mimpi punya 2 syarat. Syarat pertama, mimpi itu harus membuat kita lebih baik dari diri kita yang kemarin. Dan syarat yang kedua, mimpi itu harus dapat diukur. So, jangan ragu untuk bermimpi, jangan takut untuk bermimpi, mimpilah sebesar-besarnya, dan jadilah lebih baik dari teman-teman yang kemarin.